syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami mau memperhatikan firman Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga firman-Mu menjadikan hidup kami semakin berkemenangan karena kami banyak menimba kunci-kunci kemenangan dari firman Tuhan. Dan ketika nanti kami melayani Tuhan dengan doa, urapi kami semua ya Tuhan, pimpin kami sehingga doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini untuk doa malam hari ini. Dan mari kita melanjutkan doa malam kita, saudara. Kali ini saya belum akan menjawab pertanyaan. Sebetulnya masih ada pertanyaan, tapi harus dijawab dalam beberapa kali doa malam, dalam beberapa episode. Sehingga saya akan menggunakan waktu khusus nanti untuk menjawabnya. Tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang ada hubungannya dengan hal-hal yang terjadi dalam hari-hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah mencegah untuk saling bunuh. Mencegah untuk saling bunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang ramai memperhatikan kabar tentang pembunuhan ya. Dan cukup serius kalau saya boleh menyampaikan bahwa berita viral ini cukup menggegerkan di tengah bangsa dan negara kita karena ada aparat yang saling membunuh. Jadi aparat membunuh aparat padahal itu di satu angkatan yang sama, di satu kesatuan yang sama gitu, dan di pekerjaan yang sama. Jadi di lingkungan kerja yang sama. Jadi rekan kerja gitu pertanyaannya, kenapa bisa saling membunuh? Dan ini menjadi fakta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ini sudah keluar di berita. Jadi bukan sebuah rahasia lagi. Nah sekarang kalau kita merenungkannya dari sisi keimanan itu ya memang kewajiban kita. Orang beriman harus merenungkan hal ini dari sisi keimanan dan khususnya bagaimana peristiwa ini memberikan pengajaran yang baik kepada kita, juga bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semacam ini. Terutama mestinya kita ingat bahwa kita ini oleh Tuhan ditunjuk atau dipilih menjadi agen-agen kebenaran, agen-agen kebaikan. Supaya setidaknya di lingkungan kita menularkan atau mengimpartasikan hal-hal yang baik sehingga dunia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi judulnya mencegah untuk saling bunuh. Saya tidak usah menceritakan kembali bagaimana ada aparat yang dikisahkan di berita itu saling tembak begitu.
Jadi saling tembak, lalu yang satu sampai tewas. Nah, polemik mengenai saling tembak ini sendiri, ini masih menjadi berita hangat sampai hari ini dan belum ada berita yang lebih jelas lagi, karena yang satu tewas dalam tembak-menembak itu, sehingga kisah-kisah atau cerita-cerita yang beredar itu bisa dibilang hanya sepihak dari yang masih hidup kan, seperti itu. Faktanya seperti itu. Nah, sekarang kebenarannya yang sesungguhnya kita tidak tahu, yang tahu hanya Tuhan sama orang-orang yang menjadi pelaku itu ya. Itu yang tahu persis tentu saja. Nah, tapi bagi kita umat beriman, mari kita merenungkan mengapa bisa terjadi seperti itu ya. Aparat yang seharusnya menjadi keteladanan buat kita, yang seharusnya justru menjaga kedamaian dan ketentraman, tapi justru terjadi kegegeran dan bahkan berita-beritanya kalau menurut saya namanya cukup meresahkan. Ya, kita prihatin bahwa di tengah bangsa dan negara kita saat ini ada aparat yang saling bunuh semacam itu. Saudara yang tidak memikirkan mungkin tidak merasakan, saudara. Tapi kalau yang memikirkan dan merenungkan hal tersebut, itu merasa prihatin loh, saudara. Di tengah bangsa dan negara kita, aparatnya semacam itu, nah terus bagaimana dengan rakyat jelata dan seterusnya. Nah, mari kita meninjau dari sisi keimanan, dari sisi iman Kristiani terutama. Alkitab berbicara bagaimana tentang pembunuhan, saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 dan 2, nanti harusnya dibaca seluruhnya silahkan, tapi ayat yang 1 dan 2 ini yang berkaitan dengan apa yang sedang kita renungkan. Yakobus pasal 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kalau saya merenungkan soal pembunuhan, ini mesti kita melihat lebih jauh ke belakang. Ya, mengapa di antara manusia itu bisa ada kondisi saling bunuh semacam itu? Itu harus kita lihat mulai dari kehidupan Adam dan Hawa. Saudara, Adam dan Hawa itu jatuh dosa. Tadinya manusia itu dilihat Tuhan sungguh sangat baik, sungguh amat baik, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu. Sampai masuknya dosa dalam kehidupan manusia. Nah, istilah dosa itu lebih kita pahami sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hukumnya yang maha kuasa, itu yang disebut dosa. Ya. Hanya kalau kita merenungkan lebih jauh, ternyata dosa itu kalau saya berpikir sepertinya kok sebuah pribadi ya, bisa dipersonifikasi. Karena dosa itu merusak. Dan yang merusak itu mesti ada sesuatu benda, entah benda abstrak atau benda padat atau benda konkret gitu ya. Tapi ada satu unsur seperti itu. Makanya bahkan ada yang menafsirkan memang bahwa dosa itu sebetulnya berpribadi. Ya. Dosa, makanya dikatakan dosa sudah mengintip segala itu kan. Dipersonifikasikan, saudara. Nah,
kenyataannya pelanggaran Adam dan Hawa yang tadinya itu hanya makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka anak cucunya Adam dan Hawa kemudian nanti hidup dalam dosa itu, dan dosa itu beranak pinak melahirkan dosa selanjutnya. Ya. Jadi bukan hanya tidak taat karena makanan, nanti kemudian variasinya semakin menjadi banyak. Ada dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, dosa berdusta, dosa merugikan orang lain, ya, dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan seterusnya. Bahkan sampai hal-hal yang ngeri seperti itu. Nah, saudara, mengapa orang bisa saling membunuh? Kita sudah mendapatkan sedikit gambarannya, karena manusia berdosa jawabannya. Kalau manusia itu tidak berdosa, maka tidak ada nafsu membunuh. Iya, manusia hidupnya lebih sempurna, seperti itu. Tetapi karena manusia berdosa, maka bahkan kita melihat fakta hari ini, aparat saja bisa saling membunuh. Padahal aparat itu harusnya yang menciptakan kedamaian. Sumbernya kedamaian secara manusiawi itu datangnya mestinya dari aparat yang menjaga kedamaian. Nah, tapi kok bisa terjadi semacam itu? Karena ternyata aparat itu juga manusia. Dan manusia itu memiliki nafsu-nafsu kayak tadi. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, apakah ini hanya berlaku buat orang-orang biasa yang bukan aparat? Ini berlaku buat semua manusia. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Jadi coba nanti kalau sudah terungkap pembunuhan yang sekarang sedang kita bicarakan ini, itu pasti ada satu pribadi yang mengingini sesuatu dan tidak kesampaian. Lalu terjadilah pembunuhan itu, entah di pihak mananya yang mengingini sesuatu. Tapi kalau tidak ada sebabnya, maka orang tidak akan saling membenci lah, karena itu satu kesatuan gitu, satu ada di bawah satu regu gitu. Kenapa bisa saling membunuh semacam itu? Nah, itu karena adanya iri hati tadi dikatakan. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan seterusnya. Nah, itu saudara ya. Jadi tidak peduli aparat atau bukan, itu sepanjang masih disebut manusia, bisa dihinggapi atau bisa terjadi hal-hal yang merupakan kekejaman semacam itu. Nah, saya sempat mempertanyakan, barangkali saudara juga memiliki pertanyaan yang sama dengan saya. Dunia ini kalau diciptakan ada masyarakat yang damai, damai betul. Isinya hanya orang-orang benar, tidak ada yang merugikan orang lain, itu bisa atau enggak? Gitu. Jawaban saya, kalau setelah saya renungkan, mungkin di satu lingkungan tertentu bisa. Tapi di tempat yang lain ada sebuah kesadisan yang di luar batas kemanusiaan, bahkan sampai menimbulkan banyak korban. Itu dimungkinkan bahkan saat-saat ini selagi kita renungan ini, bisa itu kejahatan sedang berlangsung. Ada korban yang tidak berdaya, yang disiksa sedemikian rupa. Ya, ini kadarnya bisa besar, bisa kecil. Nah, kalau yang kadar kecil mungkin kita tidak tahu, karena banyak kejahatan tidak terungkap sekarang ini, saudara ya. Nah, itu juga antara lain begitu, adanya orang jahat yang memaksakan kehendaknya kepada orang sekelilingnya, lalu terjadilah kejahatan. Nah, yang skala besar yang tampak oleh mata ya peperangan sekarang ini. Hari-hari ini yang kita lihat adalah peperangan antara Rusia dan mana itu? Ukraina ya. Itu. Jadi nah, itu di sana banyak hal-hal yang ngeri loh saudara. Tiba-tiba bom meledak, lalu ada orang yang tiba-tiba meninggal. Ada orang yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarganya. Dengan kejam, ya, dengan mengerikan gitu. Itulah perang. Nah, kenapa manusia bisa perang ini? Bagaimana kalau tidak perang? Kalau hidup damai begitu. Ini pertanyaan ini
bisa enggak ini kalau sekarang ini di dunia ini ada rasa damai yang benar-benar damai sejahtera seperti itu. Saya merenungkannya dan mendapati mungkin bisa, tapi di satu lingkungan tertentu atau satu wilayah tertentu atau paling paling kalau paling besar ya di negara tertentu itu bisa. Ya. Tapi kalau secara umum sepanjang manusia itu masih hidup dalam daging dosa, maka dikatakan tidak mungkin bisa. Karena manusia itu kecenderungannya kepada kejahatan semata-mata. Dan itu dibenarkan oleh firman Tuhan loh saudara. Jadi kita melihat dulu ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka kemudian tadi sudah saya singgung di depan, lahir dosa berikutnya. Kain membunuh Abel adiknya. Nah ketika Kain membunuh Abel adiknya itu kan dosa yang berikutnya namanya, seperti itu. Tapi sekarang ini berlanjut lagi dengan beranak pinak dosa-dosa yang tadinya belum dikenal pada zamannya Kain, sekarang dikenal dan cukup ngeri gitu saudara ini. Nah, di Kejadian pasal 6 ayat 11, di sana di bawah judul riwayat Nuh, firman Tuhan berkata bahwa bumi itu penuh dengan kekerasan. Jadi kekerasan yang sekarang ini ada, ya ini yang di tengah bangsa dan negara kita ada peristiwa viral aparat saling tembak-menembak, dikisahkan semacam itu, lalu salah satunya tewas. Ya, nah kok bisa saling tembak-menembak, bisa saling bunuh. Dan ini bukan hanya sekali ini loh. Dulu juga sudah pernah ada loh, zaman saya sudah lahir ini saja saya mendapati juga ada aparat yang saling berkelahi seperti itu ya. Nah, hanya kadarnya bisa besar bisa kecil. Nah, saudara, kalau firman Tuhan berkata bahwa bumi ini penuh dengan kekerasan, lalu bahkan di Kejadian pasal 6 itu juga Tuhan berkata bahwa hati manusia itu kecenderungannya kepada kejahatan semata-mata. Nah, itu firman Tuhan. Dan sampai sekarang ini, kalau ada orang baik, orang yang wataknya baik itu termasuk istimewa, saudara. Tapi kalau manusia pada umumnya, itu sukanya sebetulnya yang jahat. Hobi manusia itu kepada kejahatan. Seperti itu, saudara ya. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan, sepanjang masih ada di dunia ini, kita itu tetap menghadapi kerawanan semacam itu. Ada orang-orang yang mengingini sesuatu lalu bertindak seenaknya dengan sendirinya, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itu di dunia ini tidak bisa dilenyapkan sama sekali. Bisanya lenyap ya besok kalau dunia ini berakhir, ya orang sering menyebut kiamat seperti itu. Lalu nanti ada kerajaan Tuhan yang diperintah oleh Tuhan sendiri dengan caranya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang ini orang yang iri hati, orang yang membenci satu sama lain, orang yang menganggap sesamanya manusia adalah penghalang dari kemauannya yang tidak benar, lalu akhirnya membunuh, itu akan tetap ada. Yang semacam itu akan tetap ada, saudara ya. Jadi sepanjang kita ini masih ada di dunia, langit buminya juga masih seperti ini, akan tetap ada. Tidak mudah untuk diberantas. Ya, tidak mudah untuk dihentikan. Karena ya memang watak manusia kecenderungannya seperti itu, apalagi masih ada iblis yang juga mengkili-kili setiap manusia untuk lebih banyak berbuat jahat daripada berbuat baik. Nah, ini jadi kita hidup di lingkungan yang luar biasa. Tapi ya inilah dunia, mau apa lagi? Kita tidak bisa protes kok tidak diciptakan dunia yang damai gitu, kita lahir di sana gitu. Jawabannya mungkin belum sekarang lah. Akan ada. Kalau kita meliti kitab suci ya ada toh itu kerajaan 1000 tahun dan seterusnya itu. Nah, menghadapi fakta yang demikian, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita umat beriman bersikap? Saya kalau boleh mengusulkan,
melalui renungan malam ini, kalau kita melihat situasi yang terjadi khususnya di Jakarta ya, ada aparat saling bunuh seperti itu. Nah, mari kita mulai damai sejahtera itu dari kita. Kalau kita sudah menjadi agen kebenaran, maka kebenaran Tuhan itu isinya adalah damai sejahtera. Jadi siapapun yang ada di hadapan Tuhan, maka akan merasakan damai sejahtera. Gitu. Dan segala aturan-aturannya, segala undang-undang yang sudah dinyatakan oleh Tuhan itu untuk membawa manusia kepada hal yang lebih baik. Tentu saja semacam itu. Jadi kita yang sekarang hidup zaman sekarang ini, mari kita terus berkarya. Mari kita terus memberikan impartasi kepada lingkungan kita, supaya lingkungan kita itu menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi kita harus menjadi, saya pakai istilah, agen kebenaran yang aktif. Itu. Jadi menghadapi berita-berita semacam itu, mari kita sikapi, kita umat beriman terus mendekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menjadi agen kebenaran yang membawa damai sejahtera buat lingkungan kita. Jadi nilai yang dapat kita peroleh dari perenungan kita malam hari ini adalah dunia ini penuh kekerasan sejak dulu. Bukan hanya sekarang, saudara ya. Ya, dunia ini penuh kekerasan sejak dulu. Kita umat Tuhan harus menjadi teladan kebenaran dan bertindak sebagai agen keselamatan. Saya ulangi, dunia ini penuh kekerasan sejak dulu. Kita umat Tuhan harus menjadi teladan kebenaran dan bertindak sebagai agen keselamatan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian, dan kita nanti akan menaikkan doa syafaat, juga doa untuk saudara-saudara kita yang hari-hari ini nama-namanya masih harus kita naikkan dalam doa kepada Tuhan. Mari berkata, kuduskan hati ini, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa dan menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami menaikkan doa kami. Kami mohon Tuhan yang menolong khususnya bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Kami dengar bahkan ada berita aparat saling membunuh dan seterusnya. Kami mohon Tuhan yang mengingat bangsa dan negara kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami mohon setiap aparat Tuhan kuasai supaya hidup dalam kebenaran-Mu dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alegio Vanowibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami
Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristining Joko Widodo di Yogyakarta, dan saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri. Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Porwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, dan Ananda Thomas Setyo Adi Prakoso di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa kami, memberikan pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Setiap hari Tuhan membangun kami dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur, mohon Tuhan yang membawa kami untuk dapat menyempurnakan semua yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online. Dan juga kami mengucap syukur Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, doa malam hari ini kami beritahukan bahwa doa melalui online kami laksanakan setiap hari, yaitu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Juga ada doa malam, yaitu jam 6 malam sampai selesai seperti ini, ya, waktu Indonesia bagian Barat juga. Kami berharap saudara-saudara bisa bersama dengan kami setia kepada Tuhan dan terus menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama, ya. Kami berharap saudara memberikan dukungan, baik dukungan doa, dukungan untuk mengikuti. Juga yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Harapan kami saudara bisa membagikan hal ini kepada yang lain, sehingga lebih banyak lagi yang mengikuti, lebih banyak yang mendengar kesaksian-kesaksian yang sudah kami dokumentasikan juga. Silahkan dibagikan kepada orang-orang baru seiman di lingkungan saudara, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.